Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikil Qudusus Salam, Al-Mu'min Al-Muhaimin, Al-Aziz Al-Jabar. Na'udzu bihi min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, dan yang saya hormati Umi Indah Agung Suprapti MPD selaku Wali Kelas 11 MIA 6, dan yang saya hormati Bu Diah Puji Lestari Kadir SPD selaku Guru Pengampu Pelajaran PPKN. Memperkenalkan, nama saya Dika Dharma Faisa, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi. Ideologi menurut para ahli ialah suatu ide atau gagasan. Dan ideologi juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada unsur ideologi. Unsur ideologi yang pertama yaitu keyakinan. Keyakinan merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan masing-masing dalam memecahkan berbagai macam masalah. Dan yang kedua yaitu mitos. Mitos ini merupakan himpunan kepercayaan yang tidak harus didukung fakta ilmiah. Nah, yang ketiga itu ada loyalitas. Loyalitas ini pada dasarnya merupakan kesetiaan, pengabdian, dan kepercayaan yang diberikan atau ditunjukkan kepada seseorang. Dan yang kedua ini perwujudan ideologi Pancasila. Yang pertama itu ada hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dan yang kedua itu ada politik. Nah, politik ini adalah cabang ilmu sosial yang membahas antara perbedaan konflik dan interaksi. Dan yang ketiga itu ada ekonomi. Ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, yang keempat itu pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ialah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara. Dan yang terakhir yaitu budaya. Budaya artinya pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau sesuatu yang sudah terjadi, kebiasaan yang suka diubah. Dan yang ketiga itu ada kedudukan. Kedudukan terbagi menjadi 3 yaitu nilai. Yang pertama nilai. Nilai yaitu ada dasar, instrumental, dan praksis. Yang kedua itu ada aspek. Aspek itu terbagi menjadi 3 yaitu realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Yang terakhir itu ada dimensi. Dimensi normatif terbagi menjadi 3 yaitu normatif, idealitas, dan realitas. Nah, yang terakhir yaitu ada ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Nah, ciri-ciri ideologi terbuka yang pertama itu ada kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan. Yang kedua, isinya tidak langsung operasional. Yang ketiga, menghargai keberagaman yang ada. Keempat, tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa, tetapi ditemukan oleh masyarakat sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir, tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Nah, yang terakhir ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma-norma politik sosial yang diyakini kebenarannya yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatahu. Ciri-ciri ideologi yaitu yang pertama menentukan nilai, kebenaran, dan prinsip serta hal-hal yang bersifat konkret operasional.
Yang kedua itu ada ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja. Yang ketiga, tidak bersumber dari masyarakat. Yang keempat, ideologi ini menantang tradisi. Dan yang terakhir, demi ideologi masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. Sekian video dari saya akhiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Sama Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.